Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Windy dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tangkas Egan Pramudipta dari kelas 10 MIPA 4, absen 34. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa soal vektor dan jenisnya. Ada 3 soal yang akan saya bahas dari bab vektor awal sampai bab vektor yang terakhir kita pelajari. Baik, langsung saja ke soal pertama. Diketahui segitiga ABC, titik P di tengah AC dan Q pada BC sehingga BQ sama dengan QC. Jika AB sama dengan C, AC sama dengan B, dan BC sama dengan A, maka PQ sama dengan. Oke, jadi kita langsung saja gambar segitiganya dan kita taruh keterangan yang ada di soal. Keterangan pertama itu kan titik P di tengah AC. Nah, ketika titik P itu di tengah AC berarti AP itu sama dengan PC. Karena di tengah itu artinya dia membagi dua bagian sama besar. Kemudian titik Q pada BC sehingga PQ sama dengan QC ini sebenarnya istilahnya hampir sama. Istilahnya tuh sama, yaitu Q membelah si BC di tengah-tengah. Tapi dikatakan BQ sama dengan QC, atau Q-nya itu ada di tengah-tengah B dan C. Kemudian AB itu sama dengan C, sesuai dengan arahnya A ke B. Kemudian AC sama dengan B, sesuai dengan arahnya A ke C itu sama dengan B. Kemudian BC itu sama dengan A, B ke C itu sama dengan A. Nah, kemudian yang kita cari adalah PQ. Ketika kita ingin mencari PQ, kita bisa melalui jalur PC ditambah CQ. Nah, untuk PC itu kan searah dengan arahnya AC, dan dia itu adalah setengahnya dari si B. Jadi kita tulis setengah B. Kemudian ditambah sama CQ. Tapi CQ-nya di sini kita nggak tahu besarnya berapa. Tapi yang bisa kita ketahui adalah CQ itu sama dengan min-nya QC. Min-nya QC atau dibalik gitu. Nah, kemudian ketika kita udah dapat keterangan ini, kita langsung masukin setengah B sama dengan setengah B dikurangi setengah A. Karena KC itu sama dengan setengahnya dari si A. Nah, pas kita udah dapat persamaan ini, setengahnya bisa kita keluarkan jadi setengah B kurangi A. Kemudian soal nomor 2. O adalah titik awal, A adalah vektor posisi titik A, B adalah vektor posisi titik B, dan C adalah vektor posisi titik C. Jika CD sama dengan B, BE sama dengan A, dan DP sama dengan OE, maka vektor posisi titik P adalah Oke, kita dari soal ini langsung saja tulis keterangannya. Pertama, CD sama dengan B, kemudian BE sama dengan A, dan DP sama dengan OE. Karena target kita adalah mencari vektor posisi P, maka kita harus cari persamaannya melalui persamaan ketiga ini. P sama dengan E ditambah D. Nah, kenapa E-nya itu jadi hilang? Kenapa O-nya itu jadi hilang? Karena O-nya di sini itu adalah titik pangkal gitu. Jadi besarnya adalah 0,0. Jadi kita nggak usah cari atau nggak usah ditulis. Jadi ini sama aja titik E gitu. Kemudian untuk mencari vektor posisi P, kita butuh vektor posisi E dan D. Nah, itu kita dapat dari dua keterangan ini. CD sama dengan B dan BE sama dengan A. Di CD sama dengan B, kita bisa ubah menjadi D min C sama dengan B. Kemudian D sama dengan B tambah C. Nah, karena C itu adalah vektor posisi dari C besar, atau C kecil itu vektor posisi dari C besar, bisa kita tulis vektor posisi D itu sama dengan B ditambah C. Kemudian BE sama dengan A, prosesnya juga sama seperti ini, E dikurangi B sama dengan A, E sama dengan A ditambah B. Kemudian karena B kecil itu adalah vektor posisi dari B besar, maka E sama dengan A ditambah B. Ketika kita sudah dapat persamaan ini, bisa kita langsung taruh di vektor posisi P. Sama dengan E tambah D. E-nya diganti A tambah B, D-nya diganti B tambah C. Jadi A ditambah 2B, karena B-nya ada 2, jadi kita kali 2 aja, terus ditambah C. Sehingga vektor posisi P sama dengan A ditambah 2B ditambah C. Kemudian soal nomor 3. Segitiga PQR mempunyai titik sudut P 2 min 3, 4, dan Q 6 min 2, 2, dan R 5, 4, 3. Proyeksi ortogonal vektor PR pada QR diwakili oleh vektor. Nah, sebelum kita hitung vektor ortogonalnya atau proyeksi ortogonal vektor, kita cari dulu panjang dari nilai dari si PR dan dari si QR. Jadi kalau PR kita bisa hitung dari R dikurangi P sama dengan 5 min 2, 4 tambah 3, 3 min 4. Yang 4 tambah 3 ini karena negatif ketemu dengan negatif, dia jadi positif. Jadi kalau kita operasikan hasilnya 3, 7, dan min 1.
Yang QR juga sama, kita bisa hitung dari RQ sama dengan 5 kurangi 6, 4 tambah 2, 3 min 2. Dan ini juga sama, karena negatif ketemu negatif, dia jadi plus. Kemudian hasilnya adalah min 1, 6, dan 1. Kemudian proyeksi ortogonalnya, kita langsung aja ditulis sesuai rumusnya. Karena ini adalah proyeksi PR terhadap QR, maka rumusnya jadi PR dot QR per QR atau panjang QR kuadrat dikali sama QR-nya sendiri. Kemudian QR ini kita ubah menjadi yang IJK atau vektor IJK. Nah, ketika kita ubah nanti hasilnya jadi min I ditambah 6J ditambah K. Kemudian kita di perkalian PR dengan QR, 3 dikali min 1 ditambah 7 dikali 6 ditambah min 1 dikali sama 1. Kemudian di bawahnya, karena panjang dari vektor QR itu kita di akar, kemudian dia juga dikuadratkan, maka akarnya bisa kita coret atau bisa kita hilangkan. Nah, sisanya itu adalah masing-masing dari nilai si QR-nya dikuadratkan. Hasilnya itu nanti 1 ditambah 36 ditambah 1, kemudian atas hasilnya min 3 ditambah 42 dikurangi 1. Hasilnya adalah 38 per 38. Nah, karena 38 per 38 itu sama dengan 1, maka proyeksi ortogonal vektornya itu menjadi min I ditambah 6J ditambah K. Baik, itu saja soal-soal yang saya bahas di video kali ini. Semoga membantu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.